Sambil terisak tangis, pemuda tersebut menghampiri Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, "Wahai pemuda, apa yang membuatmu menangis?" Pemuda itu menjawab, "Dosaku teramat besar, aku takut Allah memurkaiku." "Apakah engkau menyekutukan Allah?" tanya Rasulullah. "Tidak ya Rasul," jawab pemuda tersebut sambil terisak. "Apakah engkau telah membunuh?" tanya Rasulullah kembali. Sambil masih terisak tangis, pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasul." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh dosamu sebesar apapun, Allah akan mengampuninya, sekalipun memenuhi langit dan bumi." "Sungguh, dosaku lebih besar dari itu ya Rasul," jawab pemuda tersebut. "Apakah dosamu lebih besar dari ars Allah? Dan apakah dosamu lebih tinggi dari keagungan ampunan dan rahmat Allah?" Sambil terus terisak tangis dan penyesalan, pemuda tersebut menjawab, "Rahmat dan ampunan Allah lebih besar dibanding itu ya Rasul." Lantas, dosa apa yang sebenarnya pemuda itu lakukan? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Murupus TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang pemuda yang melakukan dosa besar yang membuat Rasulullah marah dan beliau ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dikisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu alaihi wasallam menangis di depan pintu rumah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Karena mendengar suara Umar bin Khattab berada di luar rumahnya, maka Rasulullah segera keluar dan bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Ya Rasulullah, bersamaku ada seorang pemuda yang telah membuat hatiku sedih dengan tangisnya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Umar agar membawa masuk pemuda tersebut ke dalam rumahnya. Atas perintah tersebut, Umar bin Khattab lalu mengajak pemuda yang datang bersamanya sambil keduanya tetap menangis. Pemuda itu menunduk di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Umar bin Khattab duduk di sebelah pemuda tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab sambil tetap menangis, "Wahai Rasulullah, dosaku sangat besar dan aku takut Allah memurkaiku." "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak ya Rasul," sahut pemuda itu sambil tetap menangis. "Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya. "Tidak ya Rasul," sahut pemuda itu sambil terus menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh dosamu sebesar apapun Allah akan mengampuninya, sekalipun memenuhi langit dan bumi." "Sungguh dosaku lebih besar dari itu ya Rasul," sahut pemuda tersebut. "Apakah dosamu melebihi ars?" "Besar mana dengan ars Allah?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Dosaku sangat besar ya Rasul," jawab pemuda tersebut. "Lalu, besar mana dosamu dengan keagungan ampunan dan rahmat Allah?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tentu keagungan ampunan dan rahmat Allah lebih besar, tetapi dosaku sangat besar ya Rasulullah." Karena kurang mengerti maksud pengakuan dari pemuda tersebut, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, "Cobalah katakan, dosa apa yang pernah engkau perbuat?" "Aku malu menyebutnya ya Rasulullah," kata si pemuda tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bertanya, pemuda itu pun mengatakan dosanya secara jujur. Maka dengan perasaan malu dan takut, pemuda itu pun menceritakan dosa yang dilakukannya. "Wahai Rasulullah, aku ini seorang penggali kubur. Sejak 7 tahun yang lalu,
hingga meninggalnya putri dari seorang sahabat Ansyar. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuhnya, nafsu birahiku memuncak. Setelah kuburan sepi, kubongkar kuburnya dan kutelanjangi mayat gadis tersebut. Setelah kucumbui, nafsu birahiku tak dapat kutahan lalu kusetubuhi. Saya terkejut tiba-tiba mayat wanita itu berkata, "Tidakkah engkau malu kepada Allah pada hari kiamat? Allah menghukum orang-orang yang berbuat zalim. Sementara engkau menelanjangi dan menyetubuhiku di antara orang-orang yang telah mati, engkau membuatku dalam keadaan junub di hadapan Allah." Mendengar pengakuan dari si pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera berdiri dan meninggalkannya seraya berseru, "Hai pemuda fasik, pergilah, jangan engkau dekati aku, nerakalah tempatmu kelak." Pemuda itu pun segera keluar meninggalkan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menangis ia berjalan dengan arah tak menentu. Akhirnya ia pergi dari kampung dan sampailah ia di padang pasir yang luas lagi panas. 7 hari lamanya ia tidak makan dan minum karena penyesalan dan kesedihan yang sangat mendalam. Dalam keadaan lemah, ia bersujud kepada Allah, lalu berdoa memohon ampunannya dalam tangis. "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sungguh Engkau maha pemurah kepada hamba-hamba-Mu, dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu. Ya Allah, sudilah menerima kehadiranku. Kalau tidak, datangkanlah api dari sisi-Mu dan bakarlah tubuhku dengan api-Mu di dunia ini, daripada Engkau bakar tubuhku di akhirat nanti." Setelah itu, malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu dari Allah. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadamu, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Allah lah yang menciptakan mereka dan seisi bumi dan langit," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka?" tanya Jibril. Kemudian Rasulullah menjawab, "Allah lah yang memberi rezeki kepadaku dan mereka." "Apakah engkau menerima taubat mereka?" tanya Jibril alaihi salam. Untuk kali yang sekiannya Rasulullah menjawab, "Bahkan dia yang berhak menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya." Malaikat Jibril alaihi salam lalu berkata, "Allah berfirman kepadamu, datang kepadamu seorang hambaku, dan ia menerangkan satu dosa dari beberapa dosanya. Maka kamu berpaling daripadanya dan dosanya. Maka bagaimana keadaan orang-orang mukmin kelak apabila mereka datang dengan dosa yang besar, ibarat gunung yang besar? Engkau adalah utusanku dan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka jadilah kamu orang yang sayang menyayangi pada semua orang yang beriman, menjadi penolong bagi orang-orang yang telah berdosa dan memaafkan kesalahan mereka. Karena sesungguhnya aku telah menerima taubatnya dan mengampuni dosanya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabat untuk menemui pemuda tersebut, lalu memberi kabar gembira seraya berkata, "Rasulullah dan Tuhannya telah memaafkan dan mengampuni dosamu." Tak lama para sahabat membawa pemuda tersebut berjumpa dengan Rasulullah, yang mana ketika itu beliau sedang menunaikan salat maghrib dan mereka bermakmum di belakangnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Sampai di ayat hatta zurtumul maqabir, tiba-tiba pemuda itu berteriak dengan keras dan terjatuh ketika selesai salat. Subhanallah, Rasulullah dan para sahabat mendapati pemuda itu telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Wallahu a'lam bissawab.